Halo, perkenalkan nama saya Sarah Berusnurat, NPM 2115010088 dari kelas 11 A22 Prodi PGSD Universitas Quality Brastagi. Video pembelajaran ini saya buat guna memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan PKN kelas rendah. Terima kasih. Halo anak-anak semuanya yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, agar kita memulai pembelajarannya makin semangat, kita akan melakukan tepuk PPK dan salam PPK ya. Kita mulai dari tepuk PPK. Anak-anak semuanya ikutin ibu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, selanjutnya salam PPK ya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Nah, sekarang ibu ingin bertanya kepada anak-anak, siapa di sini yang rumahnya dekat dengan gunung? Iya, Andi ternyata rumahnya dekat dengan gunung. Nah, selanjutnya siapa yang rumahnya dekat dengan sungai di sini? Hayo. Oh, Roni, ternyata rumah Roni dekat dengan sungai ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh lingkungan rumah ya anak-anak. Nah, anak-anak, adapun yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini adalah mengenal lingkungan benda hidup dan lingkungan benda mati. Yang kedua, memahami macam-macam lingkungan benda hidup. Nah, yang ketiga yang akan kita pelajari adalah memahami cara memelihara lingkungan alam. Di sini ibu ada dua gambar, yang sebelah kiri dan yang gambar yang sebelah kanan. Ibu mau tanya nih, ada yang tahu tidak ini gambar apa? Iya, betul sekali. Ini merupakan contoh benda lingkungan hidup dan mati. Sekarang, ada yang tahu tidak yang mana contoh benda lingkungan hidup dan mana contoh benda lingkungan mati? Iya, pintar. Yang kiri merupakan contoh lingkungan benda hidup dan yang kanan merupakan contoh lingkungan benda mati. Nah, lingkungan benda hidup merupakan segala sesuatu benda yang ada di sekitar kita dan berhubungan antara makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Dan lingkungan benda mati merupakan segala sesuatu benda yang ada di sekitar kita berupa benda mati. Contohnya seperti air, tanah, batu. Anak-anak, semua lingkungan benda bermanfaat bagi kehidupan kita manusia. Misalnya seperti kerbau, ayam yang kita makan dan juga tumbuhan yang kita jadikan sayuran atau teh yang kita jadikan sebagai minuman. Jadi, semua orang harus memelihara lingkungan dengan baik. Memelihara lingkungan sekitar kita berarti kita menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Bila lingkungan kita kotor, maka akan menjadi sarang penyakit. Oleh karena itu, kamu dan kita semua harus mencintai lingkungan kita dengan cara menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar kita ya. Nah, setelah kita mengetahui betapa besar manfaat dari lingkungan kita juga harus tahu bagaimana cara memelihara atau melestarikan lingkungan tumbuhan dan hewan tersebut. Nah, di sini Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, tugas dari kelompok-kelompok ini melakukan observasi di lingkungan sekitar sekolah kita ya. Nah, nantinya kelompok ini akan bergantian untuk melaporkan hasil diskusi di depan kelas ya.
Nah, sekarang kita akan menyimpulkan hasil dari observasi yang anak-anak sudah diskusikan ya. Yang pertama yaitu lingkungan tumbuhan. Bagaimana sih cara memelihara lingkungan tumbuhan itu? Nah, hal-hal yang mesti kita lakukan untuk memelihara lingkungan tumbuhan yaitu dengan cara menyiram, memupuk, dan merawat dengan baik agar terhindar dari gangguan hama. Nah, itu merupakan usaha untuk memelihara lingkungan tumbuhan. Nah, tadi hasil observasi anak-anak yang kedua yaitu lingkungan hewan. Bagaimana sih cara memelihara lingkungan hewan itu? Nah, pasti apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa sih yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan? Nah, yang harus kita lakukan yaitu dengan memberikan makanan yang sesuai kebutuhannya dan membersihkan kandangnya. Jika kita tidak sanggup melakukannya, maka lebih baik lepaskan hewan itu agar bisa mencari makan sendiri dan mempertahankan hidupnya. Jika kamu lakukan semua itu, berarti kamu telah berusaha melestarikan lingkungan hewan. Nah, yang ketiga dari hasil observasi anak-anak yaitu air. Apa saja sih lingkungan air itu? Bagaimana menjaga lingkungan air tersebut ya? Lingkungan air antara lain selokan, sungai, danau, dan laut. Cara menjaganya adalah dengan tidak membuang sampah ke dalamnya dan membersihkan selokan yang tersumbat. Lingkungan air penting bagi kita. Kita butuh air untuk minum, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Jika lingkungan air kotor dan tersumbat sampah, maka akan timbul bencana seperti banjir dan tanah longsor. Air pun tidak dapat digunakan untuk minum, mandi, dan keperluan lainnya. Nah, itu dia anak-anak mengenai lingkungan kita ya. Sekarang mari kita sama-sama menyimpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, tadi yang pertama kita sudah mengetahui lingkungan itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang tahu apa saja? Iya, betul sekali. Yang pertama yaitu lingkungan benda hidup dan yang kedua yaitu lingkungan benda mati. Nah, tadi yang kedua kita sudah mempelajari mengenai lingkungan benda hidup terbagi menjadi dua macam. Apa saja ya tadi? Iya, yang pertama yaitu lingkungan hewan dan yang kedua yaitu tumbuhan. Nah, yang ketiga tadi kita sudah belajar bahwa kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan benda hidup dan lingkungan benda mati di sekitar kita. Nah, di sini Ibu ada tugas di rumah untuk anak-anak kerjakan ya. Yang pertama yaitu berikan contoh lingkungan hidup dan mati di sekitar rumah kamu. Yang kedua, sebutkan macam-macam lingkungan hidup. Nah, yang ketiga, sebutkan bagaimana cara memelihara lingkungan hidup. Bagaimana anak-anak? Kita sudah tahu ya bagaimana sikap cinta alam dan lingkungan. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.